Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam pembelajaran hadis kelas 3. Sebelum dimulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar hadis tentang sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab. Kita sudah memasuki tema yang keempat, kewajiban dan hakku, dan juga subtema 1, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, kita baca bersama-sama ya hadis berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Pas ulangi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kita bersama-sama ya teman-teman mengetahui penjelasan hadis. Nah, teman-teman, dalam agama Islam yang kita anut, agama kita Islam sendiri, sholat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Juga sholat adalah ibadah yang sangat penting. Karena sangat penting, maka kita harus menata sholat. Maksudnya adalah sholat yang kita laksanakan sesuai dengan aturan dan juga sesuai dengan tata waktunya. Nah, sesuai dengan aturan Rasulullah SAW dan juga sesuai dengan waktunya ya. Nah, teman-teman, sholat merupakan ibadah tanda kesyukuran kepada Allah. Karena Allah telah memberikan banyak anugerah, rezeki, dan lain sebagainya. Nah, ada potongan dari ayat Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini ayat merupakan surat pada Al-Kautsar ya, surat Al-Kautsar ayat pertama, yang artinya sesungguhnya kami ini adalah Allah telah memberikanmu nikmat yang banyak. Kemudian di ayat yang terakhir, fasholli li rabbika wanhar. Nah, maaf. Ayat selanjutnya maksudnya Al-Kautsar ayat selanjutnya, fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu merupakan ayat yang menyuruh kita untuk sholat. Nah, kita sendiri sebagai umat Islam yaitu mengenal sholat 5 waktu. Nah, dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Nah, sholat itu merupakan salah satu ibadah mahdah. Apa itu ibadah mahdah? Ibadah mahdah merupakan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Ketika kita melaksanakan sholat dari takbir sampai salam, semuanya itu mengandung doa, mengandung komunikasi kita secara langsung kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna sholat sendiri adalah doa, ya. Sholat bermakna adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan beberapa perkataan atau ucapan, beberapa gerakan yang diatur oleh syarat dan juga rukun. Nah, dimulai dari takbir, Allahu Akbar, dan juga diakhiri dengan salam. Assalamualaikum. Seperti itu ya. Nah, ada beberapa faedah dalam hadis yang telah kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama adalah sholat merupakan pertama kali yang akan dihisab pada hamba dari perkara ibadah pada hari kiamat. Nah, maksudnya adalah sholat merupakan amalan yang pertama-tama akan diperhitungkan. Dihisab itu adalah diperhitungkan, maksudnya akan diadili ketika di hari kiamat. Oleh karena itu, teman-teman, sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim untuk belajar bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan pahala. Siapa yang mendirikan sholat, maka bagus amalnya. Nah, siapa yang tidak bagus sholatnya, maka amalnya juga pasti rusak. Maksudnya, teman-teman, ketika teman-teman membaguskan sholat, maka insya Allah amal yang lain juga ikut bagus, ikut baik ya. Tapi barang siapa yang sholatnya tidak baik, tidak bagus, ya maka amal selanjutnya, ya seperti ibadah yang lain, maka itu pasti akan rusak dan juga tidak baik. Nah, di sini juga Allah sangat penyayang pada hambanya, di mana Allah menyempurnakan amalan wajib yang ia lakukan dengan amalan sunnah sebagai penutup kekurangannya. Nah, teman-teman, untuk sholat wajib itu, teman-teman silakan dilaksanakan 5 waktu ya. 5 waktu kalau bisa. Untuk tambahan ibadah teman-teman, silakan lakukan sholat sunnah. Sholat sunnah dalam Islam itu disebut sholat sunnah ya, disebut sholat tambahan. Untuk menambah pahala teman-teman. Nah, teman-teman, sholat sunnah itu banyak jenisnya ya. Ada sunnah ketika sholat wajib atau sholat rawatib, itu ada sholat sunnah. Namanya sunnah qobliyah, yaitu sebelum dilaksanakan sholat wajib, disebut sunnah qobliyah. Lalu sholat sunnah ba'diyah, yaitu dilakukan ketika setelah sholat wajib. Nah, umumnya amalan wajib akan disempurnakan dengan amalan sunnah sampai bertambahlah kebaikan hingga mengalahkan kejelekan sampai masuk surga dengan rahmat Allah. Itulah kebaikan dari sholat sunnah. Oleh karena itu teman-teman, silakan teman-teman untuk sholat yang merasa bolong-bolong, ya, yang belum pernah ataupun yang sering terlupa, tertinggal, silakan laksanakan sholat tersebut ya. Nah, hendaklah setiap orang, kita setiap muslim, bisa memperbanyak dan menjaga amalan sunnah. Bukan hanya mementingkan yang wajib saja. Karena itu teman-teman, jika sudah melaksanakan sholat wajib, diusahakan teman-teman silakan melaksanakan sholat sunnah. Oke, sampai di sini ya. Nah, teman-teman, kita ulangi lagi ya hadis yang telah kita pelajari bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatu. Pas ulangi lagi ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 413. Nah, teman-teman, untuk proyek di rumah, silakan tuliskan hadis yang telah kita baca bersama-sama, yaitu hadis tentang sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Silakan tulis di buku tulismu, kemudian bacakan hadis tersebut. Dokumentasikan menggunakan voice note dan kirim tugasmu ke aplikasi Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya, mudah ya proyeknya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman. Pembelajaran kita sudah tuntas. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Insya Allah apa yang telah kita pelajari bersama semoga bermanfaat buat kita semua. Ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sekian dari Ustaz Subhan. Sampai jumpa di pembelajaran hadis berikutnya. Tetap pelajari di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.